Pemirsa, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan sukses menggelar refleksi akhir tahun yang dikemas dalam talkshow bertajuk Membangun Gerakan Multifaith untuk Keadilan Iklim. Acara yang digelar bertempat di Sekolah Alam Muhammadiyah Martapura. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh puluhan pelajar dan juga mahasiswa. Kegiatan yang disupport oleh Green Faith Indonesia ini berjalan dengan sangat antusias. Talk show menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Hening Parlan dari Green Faith, David Effendi dari Kader Hijau Muhammadiyah, Zulfa Fikra mewakili Ketua MLH Kalimantan Selatan, dan Parit Ridwan dari Eknas Walhi. Kegiatan sangat unik mengingat narasumber yang hadir dari Jakarta dan Yogyakarta, yang mana para narasumber ini adalah orang-orang yang berafiliasi dengan PP Muhammadiyah dan PP Aisyah. Hening Parlan selaku narasumber dari Green Faith Indonesia menjelaskan bahwa Green Faith merupakan komunitas baru. Komunitas ini konsen bergerak melibatkan anak muda dan perempuan untuk mengkampanyekan nilai-nilai keagamaan. Dirinya menuturkan dari riset sebesar 82% anak muda Indonesia cukup melek terhadap perubahan iklim. Kata perempuan yang juga Ketua Divisi Lingkungan LLH PB Pimpinan Pusat Aisyah ini bahwa ada 85% anak muda khawatir terhadap masa depan Indonesia. Hening mengatakan diperlukannya gerakan lingkungan pada sektor lintas agama karena di seluruh dunia umat manusia yang beragama ada sebanyak 85%. Hal itu menurutnya menjadi satu potensi besar untuk mengkampanyekan isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ya, yang tadi dilakukan, apa yang dilakukan, saya pengen teman-teman membangun dari yang local wisdom ya, kearifan lokal. Jadi di dalam desa pasti dulunya ada seperti apa, itu yang tadi Cak David bilang bisa diceritakan, bisa didokumentasikan. Jadi kalau teman-teman berpikir, jangan berpikir bahwa kegiatan-kegiatan itu tuh jauh dari yang kayaknya kok nggak bisa dilakukan, itu kita nggak punya akses, kita jauh dari Jakarta, kita nggak punya teman banyak, gitu. Enggak, teman-teman sebenarnya bisa melakukan semua hal dari yang ada di sekitar kita. Tadi yang pertama dari wisdom lokal, kearifan lokal, dan yang kedua adalah membangun interconnection kalau dalam bahasa kami di dalam kampanye, yaitu menjalin komunikasi satu dengan yang lain. Jadi kalau ini anak-anak muda bisa dibangun aliansi anak-anak muda dengan yang lain, tapi juga bukan hanya dengan anak muda, dengan orang tua, dengan guru, dengan organisasi-organisasi lain, dan itu tidak harus sama maksudnya kalau Islam tidak harus Islam semua, harus bisa dengan banyak pihak. Semakin banyak orang yang bisa terkoneksi ya, interconnection tadi, maka proses-proses kolaborasi akan baik. Dan itu tadi mengangkat local wisdom itu sangat powerful, sangat luar biasa. Kalau teman-teman bisa menceritakan, satu orang bisa diundang ke berbagai negara hanya menceritakan satu hal yang terkait dengan kearifan lokal. Bayangkan Sungai Utik itu tahun ini mendapatkan penghargaan UNESCO karena mereka menceritakan, prosesnya adalah seperti yang dibilang Cak David, menceritakan di Kalimantan Barat, Sungai Utik itu di Kalimantan Barat, menceritakan bagaimana komunitas itu merawat hutannya. Hanya itu aja. Saya berharap pertama teman-teman muda yang ada di Kalimantan Selatan harus semangat. Semangat harus diwujudkan dengan tindakan. Jadi karena kami dari kegiatan multi-faith, multi agama, minta tolong teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah, teman-teman HMI merangkul saudara-saudara yang lain. Misalnya, bisakah teman-teman dari HW, teman-teman IPM, teman-teman IMM ada satu waktu silaturahmi ke teman-teman Buddha, ke Hindu, ke Kristen, ke Protestan, dan ngajak dialog seperti itu. Pak Ketua, Mas Ketua HMI bisa mengundang teman-teman muda yang berbagai lintas agama untuk mengadakan acara-acara yang serupa ini. Dan yang kedua adalah teman-teman karena angkatan muda, tadi dibilang bahwa ini adalah 80% cukup mengerti, maka yang 82% ini harus ditindaklanjuti dengan menambah kegiatan yang aksi ya. Tadi Cak David sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan itu
tidak harus yang jauh, tetapi yang mendokumentasikan juga proses berkolaborasi dengan tempat lain, menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain, itu adalah bagian dari teman-teman yang bisa dilakukan. Semangat untuk teman-teman muda semuanya dan terus menjaga Kalimantan Selatan terhadap dampak perubahan iklim. Di Muhammadiyah untuk Dalam kesempatan ini, beberapa pelajar mengungkapkan kesaksiannya akan hidup berdekatan dengan sumber daya alam yang mana memiliki efek berbagai bencana dan krisis pangan. Dampak kesehatan sering disampaikan masyarakat sekitar lokasi tambang batu bara dengan gejala pernafasan dan gangguan pada kesehatan kulit. Usai acara, para narasumber diberi cindera mata oleh panitia, dilanjut dengan foto bersama. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Kalimantan Selatan.